Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan. Serta tak lupa pula selawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada sang legendaris besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, baiklah, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok 3. Saya sendiri, Rausanatul Himmah, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Putri Maulidia sebagai pemateri kedua. Rusmiati sebagai pemateri ketiga. Nurun Nisa Fakulta AR sebagai pemateri keempat. Siti Jamilah sebagai pemateri kelima. Zainur Rosi sebagai pemateri keenam. Dan Samsul Ma'arif sebagai pemateri terakhir. Baiklah, untuk mengefisiensi waktu, marilah kita mulai presentasi pada siang hari ini. 1. Pengertian manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan bank syariah adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya alam yang dilakukan oleh bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam hal pemberian fasilitas keuangan atau finansial yang kepada pihak lain berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung usaha investasi yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah memenuhi aspek syar'i dan aspek ekonomi. Yang dimaksud dengan aspek syar'i di sini adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam. Antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, riba, dan bidang-bidang usaha harus halal. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Maulidia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen pembiayaan. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stakeholder, yaitu yang pertama pemilik dana. Dari pembiayaan bank syariah, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut. Yang kedua, pegawai. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat ada 3, pemilik dana, debitur yang bersangkutan, dan masyarakat umumnya. Pemilik dana, masyarakat sebagai pemilik dana mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. Debitur yang bersangkutan dengan penyediaan dana baginya mereka merasa terbantu guna menjalankan usahanya atau sektor produktif atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya atau pembiayaan konsumtif. Yang ketiga, masyarakat umumnya atau konsumen dengan pembiayaan mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan. Yang keempat, pemerintah. Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara. Di samping itu, akan diperoleh pajak dari pembiayaan yang dilakukan bank. Yang terakhir yaitu bank. Dari hasil pembiayaan yang disalurkan tadi, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmiati. Saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen pembiayaan. Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Maksudnya, para penabung penyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna
suatu usaha meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan daya guna barang. Dengan bantuan pembiayaan bank, produsen dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Yang ketiga, meningkatkan peredaran uang. Peredaran uang kartal maupun kirar akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah. Yang keempat, menimbulkan kegairahan berusaha. Bantuan pembiayaan yang terima pengusaha dari bank yang digunakan untuk memperbesar volume usaha di produktivitas. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, meningkatkan ekspor, rehabilitasi prasarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Yang keenam, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Peningkatan usaha yang dilakukan produsen akan berdampak baik terhadap pendapatan nasional. Yang ketujuh, sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Bank sebagai lembaga kredit atau pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya memberikan bantuan kepada negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurunisa Fakultas HR menjelaskan macam dan jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, yaitu pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibedakan menjadi satu, pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Dua, pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. B, pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi satu, pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Dua, pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Yang terakhir, pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dalam waktu lebih dari 5 tahun. Itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Jamilah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri keempat. Pembiayaan dalam bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Yang pertama, pembiayaan yang bersifat aktiva produktif. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi pembiayaan mudharabah, mudharabah mutlakoh. Pembiayaan mudharabah meliputi mudharabah mutlakoh, mudharabah muqayyadah. Kedua, pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek. Kemudian pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual. Ketiga, transaksi dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah atau sewa dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli, objek transaksinya adalah barang, kalau pada ijarah, objek transaksinya yaitu jasa. Kemudian pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu pinjaman qard, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak
pinjaman yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan dari pemateri sebelumnya. 3. Analisis kelayakan bisnis. Tujuan analisis pembayaran pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana pejabat pembiayaan di bank syariah dimaksudkan untuk 1. Menilai kelayakan usaha dalam peminjam. 2. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Dan 3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Mungkin itu saja dari saya, akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Ma'arif. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Zainur Rosi. Jadi nantinya setelah petugas selesai merumuskan dari tujuan analisis pembiayaan, kemudian disepakati, maka akan ada pendekatan-pendekatan yang akan dilakukan untuk analisis pembiayaan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan jaminan. Artinya dalam hal ini bank memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas pembiayaan yang nantinya akan dimiliki oleh peminjam. Dan yang kedua, pendekatan karakter. Artinya di sini bank benar-benar mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan sifat karakter nasabah yang nantinya akan berpengaruh terhadap pembiayaan dari bank tersebut. Yang ketiga adalah pendekatan kemampuan pelunasan. Artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi nantinya pembiayaan yang telah diambil oleh nasabah tersebut. Dan yang keempat adalah pendekatan dengan studi kelayakan. Artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh pihak peminjam yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap pelunasan dari pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank tersebut. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.